Halo, assalamualaikum semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terima kasih sudah klik video ini. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bikin tom yum ya. Tom yum ini seger sekali. Seperti ini tom yumnya ya. Soalnya di daerah sini lagi musim panas hujan ya. Jadi enaknya kita makan yang asam-asam, pedas gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini saya baru pulang dari pasar ya, belanja. Rencananya mau bikin tom yum ya teman-teman ya. Di sini saya sudah beli sayuran, kemudian jamur-jamuran ya teman-teman ya. Ada jamur enoki. Nah insya Allah teman-teman ya, ini enoki ini saya cari yang aman ya. Nah kemudian saya beli bakso-baksoan, bakso seafood seperti itu ya, yang isinya ada keju dan yang ada yang pedasnya. Nah selanjutnya saya juga beli daging slash ya. Soalnya tom yum tanpa daging slash itu rasanya kurang enak ya teman-teman ya. Nah di sini saya sudah belinya agak banyak ya teman-teman ya, karena ini nanti mau dimakan sekeluarga, jadi biar nggak kekurangan gitu ya teman-teman ya. Nah ini rencana saya mau dimasak semua teman-teman, biar pada kenyang ya. Nah kebetulan ini saya belanjanya di pasar grosir gitu ya, pasar induk untuk para pedagang. Jadi harganya itu sedikit lebih murah teman-teman ya, daripada kita belanja ngecer di pasar minggu gitu ya. Nah teman-teman yuk simak terus videonya. Nah di sini saya sudah siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman ya. Bumbu-bumbu untuk tom yum. Di sini saya pakai cabai keriting, kemudian jahe. Selanjutnya saya juga pakai laos ya, lengkuas kalau nggak tahu laos ya teman-teman ya. Kalau bahasa di saya itu laos ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini saya juga pakai kemiri, kemudian ebi ya teman-teman ya, ebi udang. Nanti akan saya sangrai sebelum saya haluskan. Nah di sini juga ada daun jeruk ya teman-teman ya, supaya harum wangi ya kuahnya. Ada juga serai, itu juga biar wangi ya teman-teman ya. Nah kemudian ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini bisa di skip ya kalau sudah rasanya sudah asam. Soalnya saya juga pakai bumbu instan tom yum yang merek bambu ya teman-teman ya. Merek bambu itu biasanya sudah asam dia. Jadi kalau diicip-icip, kalau sudah asam jangan dipakai ya teman-teman ya, jeruk nipisnya. Nah kalau ebi itu emang harus pakai ya, soalnya tom yum itu emang dominan rasa udang gitu ya teman-teman ya. Nah nanti saya juga mau pakai kaldu udang. Nanti saya bikin sendiri ya kaldu udangnya, berasal dari kepala udang sama kulit udang teman-teman. Nanti saya oseng-oseng, kemudian untuk bikin kaldunya. Nah di sini saya juga pakai minyak ikan ya teman-teman ya, minyak ikan, minyak wijen ya. Nah untuk bumbunya teman-teman ya, cabai sama bawang putih ini saya rebus ya teman-teman ya, soalnya supaya tidak bau mentah gitu ya teman-teman ya kalau kita rebus dulu. Nah setelah kita rebus mateng, baru kita haluskan teman-teman ya. Nah ini kita rebus sampai matang dan empuk. Untuk ebinya ini sebelum saya haluskan beserta cabai ya. Nah ini akan saya sangrai biar tidak bau
udang mentah ya teman-teman ya. Kalau kita sangrai nanti kan mateng wangi ya si ebi tadi. Nah kita sangrai sampai matang ya teman-teman ya. Baru kita haluskan beserta cabai dan bawang. Nah di sini saya lihat ebinya sudah matang ya teman-teman ya. Nah ini sudah matang, saya akan angkat ya. Kemudian saya akan blender beserta cabai dan bawang ya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya akan bikin kaldu ya, kaldu udang. Ini akan saya tumis dulu bawang putih yang sudah saya cincang, ditumis hingga wangi ya teman-teman ya, biar nanti kaldunya itu wangi bawang putih ya teman-teman ya. Soalnya kaldu udang tanpa bawang putih itu tidak wangi ya teman-teman ya. Nah setelah wangi nanti kita masukkan kepala udang dan kulit udang yang sudah dicuci bersih ya teman-teman ya. Soalnya kulitnya kan suka kotor ya, jadi kita harus cuci bersih. Nah ini kepala udang sama kulitnya kita masukkan ya, kita tumis sampai berwarna merah ya. Kalau sudah berwarna merah, tandanya dia sudah benar-benar matang dan tidak bau amis lagi ya. Kita tumis, oseng sampai matang teman-teman ya. Biarkan layu si kepala udang dan kulit udang tadi. Kita tunggu sampai matang dan benar-benar matang. Selanjutnya kita kasih air 1 cangkir saja ya teman-teman ya, karena ini kan tujuannya kita bikin kaldu ya teman-teman ya, bukan bikin kuah yang sebenarnya. Nanti kita baru bikin kuah yang sebenarnya ya. Ini cuman bikin kaldu aja. Nah setelah si kaldu udang matang ya, kemudian kita saring teman-teman ya, supaya si kulit sama si kepala udang tadi terpisah dari kuahnya. Nah kita tinggal ambil airnya saja teman-teman ya, sarinya saja. Nah ini dia kaldunya. Setelah kaldunya matang, kaldu siap, kemudian kita tumis bumbunya ya teman-teman ya. Bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita tumis, ditumis sampai matang dan wangi ya teman-teman ya. Nah ingat ya teman-teman ya, saat numis si bumbu-bumbu ini harus benar-benar wangi ya. Nah teman-teman, ini saya masukkan bumbu tom yum ya, bumbu tom yum instan yaitu merek Bambu. Ini rekomen banget, soalnya ini saya suka banget ya, rasanya itu enak. Menurut saya sih pas ya sama lidah saya. Nah kemudian kita masukkan kaldu udang ya teman-teman ya. Kaldu udang yang tadi kita buat dicampur dengan si bumbu ya teman-teman ya. Nah karena ini tempatnya kecil, saya akan pindahkan nanti ya. Nah selanjutnya kita masukkan jahe, lengkuas, daun jeruk, serai ya teman-teman ya. Kita masukkan semua ke dalam bumbu sampai mendidih. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan lada, gula, kemudian garam. Nah ini akan saya kasih sasa sedikit ya teman-teman ya. Nah selanjutnya masukkan juga kecap ikan supaya wangi ya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya juga kasih minyak wijen teman-teman. Masakan tanpa minyak wijen kayaknya kurang sreg ya. Saya selalu ya
Semua masakan selalu saya kasih minyak wijen dan minyak ikan ya. Nah teman-teman, untuk toppingnya saya sudah siapkan ya teman-teman ya. Ada jamur, ada sayur, kemudian ada bakso-baksoan, kemudian ada udang, ada daging slash ya teman-teman ya. Nah setelah mendidih kita masukkan bakso dulu teman-teman, karena bakso itu kan keras ya, supaya dia matang duluan. Nah untuk sayur nanti aja ya. Nah sekarang kita masukkan bakso-baksoannya. Nah selanjutnya kita masukkan jamur teman-teman ya. Jamur kita masukkan. Nah kemudian saya akan masukkan udang juga di sini ya teman-teman ya. Tapi yang penting kita masukkan jamurnya dulu teman-teman, karena jamur itu kan agak alot ya teman-teman ya. Nah sekarang saya masukkan sayurnya. Saya pakai sayur pakcoy ya teman-teman ya, pakcoy. Ini enak sekali teman-teman ya. Saya sengaja beli sayurnya itu banyak karena anak-anak suka ya. Nah kemudian saya masukkan daging teman-teman ya, daging slash. Kalau daging slash, nah udang juga ya saya masukkan. Kalau daging slash itu emang membutuhkan waktu agak lama ya, biar benar-benar matang ya teman-teman ya. Nah ini sudah matang, sudah mendidih. Nah saya akan icip-icip teman-teman. Kalau rasanya udah pas, nanti kita icip-icip ya, icip-icip rasanya bagaimana. Nah ini saya mau makan ya teman-teman ya. Saya ambil dulu jamurnya, kemudian bakso-baksoan. Nah saya juga ambil sayurnya teman-teman ya. Saya juga mau coba dagingnya. Ini saya ambil sayurnya dulu ya. Kebetulan saya itu paling suka sekali sama sayur teman-teman ya. Sengaja saya beli sayurnya banyak, soalnya lebih suka makan sayur ya daripada bakso-baksoannya. Nah di sini saya juga ambil daging ya teman-teman ya. Dagingnya itu saya ambil karena daging slash itu khas banget ya dengan tom yum. Tom yum tanpa daging slash itu kayaknya kurang lengkap ya menurut saya teman-teman ya. Nah saya juga ambil kuahnya yang agak banyakan, soalnya saya suka banget sama kuahnya. Kuahnya itu rasanya pedas dan asam teman-teman. Nah ini dagingnya saya banyakkan ya teman-teman ya, ngambilnya ya. Nanti saya akan icip-icip ya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah teman-teman, tom yum yang tadi kita bikin ya seperti ini. Ya ini udah siap kita sajikan ya teman-teman ya. Maaf agak sedikit serak ya teman-teman ya, iklan. Nah ini akan saya cicip. Rasanya teman-teman mantap sekali ya. Kuahnya pedas, asam. Kenapa pedas dan asam? Karena tadi saya kasih jeruk nipis ya sedikit ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk bumbu tom yum itu udah asam teman-teman ya, tapi menurut saya kurang asam sedikit, jadi saya tambahin lagi jeruk nipisnya. Nah untuk pedasnya tadi saya kasih cabai agak banyakan ya, rasanya pedas sekali. Ini cocok sekali ya teman-teman ya di musim seperti ini, musimnya panas hujan ya, cocok sekali ya kalau kita bikin tom yum. Nah teman-teman yang sudah ikutin video saya sampai selesai, terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya teman-teman ya, supaya channel saya berkembang ya teman-teman ya. Mohon dukungannya untuk like-nya, share-nya, dan komennya teman-teman ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.